Oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di semester ini kita akan mengampu kuliah proyek perancangan 1 ya, dimana nanti ada kelanjutannya ya, 1 sama 2. Ini mata kuliah yang relatif baru ya, jadi mulai tahun kemarin diterapkan. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada ya, karena memang kita ada kaitan dengan akreditasi internasional yang IAIB itu dan mensyaratkan ada kuliah ini ya. Kalau dulu ketika Anda semester 7 itu ambilnya medpen, terus semester 8-nya skripsi ya. Nah sekarang ini lebih maju lagi ya, jadi di semester 6 ya ini ya, di semester 6 ini Anda ngambil proyek perancangan 1, terus nanti di semester depan semester 7-nya perancangan 2 ya. Nah untuk yang semester 8-nya kalau kita mengacu pada kondisi normal Anda skripsi ya. Tapi dengan ini sebenarnya ada percepatan adik-adik. Dengan kuliah perancangan 1 dan 2 ini Anda bisa memungkinkan di semester 7 akhir itu maju kompre. Insya Allah bisa ya. Karena apa? Di semester 7 itu kan Anda kayaknya sudah habis ya, atau hanya ini tak kalau nggak salah, PP2 sudah hitung-hitungan belum SKS-nya? Sudah habis kan kalau nggak salah ya? Ya sudah habis ya. Nah sebenarnya proyek perancangan 1 itu Anda belajar seperti medpen ya, bagaimana cara menulis karya ilmiah, dalam hal ini skripsi ya, karena ketika Anda mau mendapatkan gelar atau syarat lulus jadi sarjana teknik itu kan Anda harus menulis skripsi ya. Nah mata kuliah ini mengarahkan ke sana ya. Nah kalau mau normal seperti yang saya sampaikan tadi semester 8 Anda baru skripsi, tapi kalau Anda mau cerdik sebenarnya proyek perancangan 1 dan 2 ini Anda bisa pakai untuk sekalian ngerjakan skripsi, nyicil ya. Karena apa? Yang diajarkan ini ya untuk proyek perancangan 1 di sini kan ada materi ya, luaran TA 100, 200, 300. Itu kalau di skripsi itu bab 1, bab 2 sampai bab 3. Ya. Bab 1 itu latar belakang masalah ya. Terus bab 2 itu tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Terus bab 3-nya adalah perancangan ya. Nah ini kan rancangan mulai kayak rancangan hardware-nya, rancangan software-nya itu di bab 3. Nah itu nanti kita ajarkan di sini ya, perancangannya bagaimana. Kalau yang pertama kan pemaparan permasalahan, ini kan kalau di skripsi kan bab 1 ya kan. Terus kalau yang ini spesifikasi sistem ya. Kalau yang di skripsi itu nanti di bab 2 itu tinjauan pustaka. Relatif memang agak beda ya, kalau di sini TA 200 spesifikasi, kalau di skripsi itu tinjauan. Tinjauan relatif gampang ya, kan Anda tinggal mencuplik atau ngambil referensi dari jurnal, dari buku, dari penelitian sebelumnya, dari skripsi sebelumnya. Relatif tidak terlalu susah gitu ya. Nah, yang utama kalau di mana kan yang TA 100 sama 300 ini memang latar belakangnya sama perancangannya. Jadi kalau Anda ambil PP1, PP2 dan Anda sekalian kerjakan alatnya gitu ya. Aslinya di akhir semester 7 itu Anda tinggal nulis saja. Ya. Tapi selama ini yang berjalan itu mereka hanya merancang saja, membuat spesifikasi, terus dilengkapi dengan permasalahan tadi itu. Nah di akhir hanya berupa karya tulis saja ya. Baru yang akhirnya ada kesulitan ketika masuk ke PP2 karena belum mengerjakan hardware-nya, mau menulis hasil itu gimana kan gitu kan ya, mau menulis hasil apa yang mau ditulis, belum melakukan percobaan, belum membuat alat. Nah, makanya mumpung di awal, kalau saya menyarankan lebih baik
Anda mulai berpikir lebih jauh daripada teman Anda. Sekalian saja di PP1 ini apa yang akan Anda buat untuk skripsi sekalian ya. Jadi menentukan mengangkat masalahnya apa, terus solusinya bagaimana, rancangannya bagaimana, itu mulai sekarang sekalian dikerjakan ya. Saya biasanya kalau bimbingan skripsi itu kalau normalnya ya kan mahasiswa daftar dulu ke jurusan judulnya, setelah itu sempro, seminar proposal, terus mengisi kesediaan dosen pembimbing, mau nggak dosen yang dipilihkan dari jurusan tadi bersedia apa enggak. Kalau bersedia ya berarti baru lanjut dengan bimbingan. Nah, kalau yang saya lakukan selama ini maju dari itu. Sebelum mereka sempro, saya minta mereka itu sudah malah sudah membuat alatnya. Tapi tentunya tidak full ya. Jadi misalkan membuat alat, sebut aja inkubator bayi ya. Saya tidak nyuruh dia harus membuat box dulu. Apa core atau alat utama di inkubator bayi ya, tentunya kita kan bisa bayangkan kan, di situ pasti ada pemanas, ada sensor suhu dan kelembapan misalkan, terus ada pemanas. Nah, bagaimana ini loop tertutupnya, sensor membaca kondisi ruangan lalu memerintahkan pemanas ini untuk memanaskan seberapa derajat sesuai dengan referensi. Nah, itu yang biasanya saya suruh nyoba dulu. Kamu coba, kalau kamu sudah bisa berhasil membaca sensor, keluar nilainya, nilai ADC-nya, lalu Anda bisa menggerakkan, sebut aja pemanasnya pakai lampu gitu ya. Lampunya pakai dimmer boleh atau pakai PWM ya. Nah, ketika dia sudah bisa membuat, misalkan boxnya sementara pakai kardus dulu misalkan. Ya sudah, kalau dia sudah bisa, oh bisa Pak. Nah, berarti kan core-nya sudah dipegang, aman kan. Nah, berikutnya baru dia membuat proposal berdasarkan apa yang sudah dia lakukan tadi. Karena untuk sensor itu kan ada banyak ya. Sensor suhu itu ada banyak, bisa yang pakai SHT, DHT, atau mungkin sensor suhu dan kelembapan yang lainnya itu kan ada banyak. Nah, mana di antara pilihan itu yang sudah dicoba dan berhasil, nah itu yang diajukan sebagai proposal. Kenapa kok saya buat seperti itu? Karena dulu ada kejadian seperti ini adik-adik. Bimbingan saya itu mau membuat alat pendeteksi cairan ya, dengan prinsip kapasitor. Logikanya masuk ya. Kan kapasitor itu kan nilai kapasitansinya tergantung dari elektrolitnya kan gitu ya. Ya. Pakai dua lempeng. Nah, kalau cairan ini habis berarti kapasitansinya menurun. Kalau cairannya penuh maka kapasitansinya maksimal. Kalau separuh ya nilainya separuh. Nah, itu dia buat dulu proposalnya. Ya. Ternyata setelah di ACC proposalnya terus dicoba, ternyata tidak terbukti. Nah, dari situ kita baru tahu bahwa ternyata tidak semua cairan itu bisa sebagai dielektrikum. Iya kan? Nah, kalau semua bisa jadi dielektrikum, ngapain aja kapasitor kok pakai bahan tertentu? Kenapa nggak pakai air aja? Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi masalah, jadi blunder setelah, apalagi kalau proposal itu sudah masuk jurusan, sudah ada SK-nya, pembimbingnya udah jelas, itu agak repot ngerubah judul. Nah, itu yang sering dialami oleh kakak kelas Anda ketika dia baru angan-angan sudah dijadikan proposal. Ya, belum tahu teknologi apa yang akan dipakai. Ya, ada juga yang kasus yang lain begini, baru angan-angan secara logika masuk. Oh iya, ini logika masuk. Waktu itu kalau nggak salah untuk sensor pencemaran ini buangan pabrik. Ya, buangan pabrik itu kan dibuang ke selokan, ke sungai. Nah, ternyata karena belum diproses, itu menyebabkan bau menyengat. Kalau Anda pernah lewat pabrik gula, bau nggak lewat produksi? Itu contohnya. Ya. Nah, dia waktu itu ngangkat judul itu. Dia membaca dari referensi banyak hal, ketemu. Oh, ini butuh sensor amonia, butuh sensor kualitas air.
Dari referensi benar, dari beberapa penelitian benar, logis ya. Berarti kalau dia mau membuat itu secara logika bisa diwujudkan nggak? Bisa. Tapi masalah keduanya adalah setelah dia buat proposalnya, sudah disetujui, ternyata di zaman itu sensor amoniak belum ada di Indonesia. Jadi penelitian itu referensinya dari jurnal internasional, dari negara bukan Indonesia ya. Di sana ada, di sini tidak ada. Itu masalah ya. Terus yang kedua, ada sensornya di negara lain. Nah waktu itu mau beli tidak semudah sekarang. Kalau sekarang kan Anda impor mudah kan, ada yang memfasilitasi pakai marketplace. Ya. Dulu belum zaman, belum. Jadi kalau beli itu ya harus benar-benar pakai kredit card, di mana waktu itu jarang sekali orang punya. Ya, kredit card untuk belanja ya belanja hanya lokalan. Kalau belanja luar negeri tidak semudah sekarang. Nah itu masalah kedua. Jadi kadang proposal jadi. Nah, akhirnya ya sudah tidak bisa lanjut. Nah, itu jadi masalah. Hanya kan ya seringkali mahasiswa itu ketika menemui masalah itu hilang. Mahasiswa itu hilang. Nah, karena itu adik-adik belajar dari pengalaman itu kita bisa ambil strategi. Berarti bagaimana ketika kita menemukan sebuah topik yang layak untuk diangkat jadi penelitian atau jadi skripsi, itu segera cari untuk membangunnya, untuk merancang alatnya. Kira-kira barangnya ada nggak di Indonesia? Gitu. Anda paling gampang ya Anda cek di marketplace yang ada di Indonesia, misalkan Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, ada nggak? Terus yang kedua, kira-kira yang jual itu hanya satu toko atau banyak toko? Kalau banyak toko berarti kan barangnya umum, ya. Kita bisa beli di manapun, kalaupun kehabisan di toko lain masih ada. Tapi barang unik hanya satu, wah itu repot. Ya, kalau beli terus discontinue, ya, atau kita sudah beli dicoba rusak, kan itu sering terjadi kan. Nah itu jadi masalah, jadi itu termasuk dipertimbangkan ya. Nah kembali ke sini ya, jadi saran saya sekalian aja biar seperti pepatah itu kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan gitu ya, atau sambil menyelam minum air gitu ya. Tapi saya nggak suka dengan istilah yang kedua itu ya. Menyelam minum air nggak jadi naik dia. Ya, gitu kan, dan nggak ada ya. Tapi kalau sekali dayung 2 pulau terlampau itu bagus gitu ya, konotasinya bagus. Oke, jadi sekalian aja di proyek perancangan 1 ini Anda juga mindsetnya ini untuk skripsi saya gitu. Dan biasanya sekalian saya arahkan gini, mahasiswa bimbingan saya itu, kamu jangan mikir PP1, PP2, nggak usah dipikir, pikirkan aja ini skripsi. Kenapa? Kalau PP1, PP2 itu ibarat kayak gini. Ya. Ini PP1 semester ini ya, semester 6 ya. Terus PP2 semester 7, lalu skripsi kan. Nah, kalau mikirnya per semester gini, ya nggak apa-apa, berarti normal. Tapi kalau Anda ingin berpikir lebih maju, langsung aja mikirnya skripsi. Saya akan mengerjakan skripsi. Nah, apa maksudnya seperti ini? Ketika Anda mikirnya skripsi, Anda berarti akan memikirkan apa yang Anda kerjakan itu mengarah pada nulis buku skripsi. Nah, ketika di akhir semester 6, kan nanti akan ada evaluasi kan? Nanti akan ada penilaian di mana Anda disuruh mengirimkan ini nanti TA 100, 200, 300. Ini yang akan dinilai. Nah, skripsi Anda ini tinggal diambil dipecah-pecah aja. Ya, berarti kan Anda bisa ambil dari bab 1, 2, 3 ini menjadi laporan di sini. Kan tinggal comot aja kan? Selesai. Nah, waktu PP2 nanti juga sama, ini bab 4, 5, ya 4, 5, 6 ya, sampai 6. 4 dan 5 ya, hasil dan kesimpulan. Ini diambil ke sini, selesai. Makanya nanti di sini, ya, apalagi di sini Anda sekalian ngerjakan alatnya,
Ya, ini waktu yang sama ya. Nah, di akhir semester 7 ini Anda kalau nututi Anda sudah langsung bisa daftar kompre. Bisa kok nilai diminta diajukan tuh bisa. Supaya bisa untuk daftar ujian tuh bisa. Ya. Atau melesetnya Anda di awal semester ini Anda bisa daftar kompre di awal semester 8. Ya. Nah, tapi kalau berpikirnya normal itu kan di semester 6 Anda hanya mengumpulkan TA sampai TA 300 itu hanya berupa dokumen, Anda belum buat alat. Nah, di sini mungkin ya beberapa orang mungkin akan memulai membuat alat karena apa? Nanti yang TA 400 500 itu harus menampilkan hasil. Hasil nggak mungkin kan dikarang. Lek perancangan bisa, ya kan? Tapi lek hasil nggak iso, Anda harus melakukan sesuatu. Ya. Nah, di sini baru ini juga ketika normal Anda di semester 7 mengumpulkan TA 500. Di sini baru Anda memulai skripsi, baru mulai serius. Mana yang lebih cepat? Yang pertama atau yang ketiga? Yang kedua? Yang kedua. Jadi walaupun ini kuliahnya Anda yang ini, tapi saya biasanya akan menyarankan mahasiswa untuk ambil yang ini, yang kedua. Kan langsung dapat ini kan selesai, ini selesai, Anda bisa nanti memecahkan rekor mungkin ya, kumulat dengan waktu lebih pendek dari dulu. Dulu ada 3,5 biasa, sudah ada 3,47 yang terakhir tercatat di Guinness Record of Electro. Jadi sementara itu. Ya. Oke, nah cukup ya. Jadi itu trik saja supaya Anda memanfaatkan ini untuk mempercepat studi Anda. Ya, kan tentunya lulus lebih cepat itu kesempatan yang diperoleh tentu lebih cepat daripada yang lain gitu ya. Terus yang kedua, kalau ini di luar silabus ini ya, mindset yang perlu dirubah dari mahasiswa adalah seringkali kita itu terjebak dengan skripsi itu, anggapan kita itu harus masterpiece, harus sebuah alat yang akan membuat heboh gitu ya, penemuan baru ya, atau membuat kita jadi lebih terkenal gitu ya, gengsinya tinggi lah. Ini sebuah jebakan yang membuat kadang-kadang anak-anak itu nggak selesai-selesai karena maunya sempurna, ya. Judulnya maunya heboh, gitu ya. Nah, itu menjadi jebakan yang kedua, akhirnya mahasiswa tidak lulus gitu ya. Ya akhirnya lulus juga tapi ketinggalan, gitu. Itu terjadi. Nah, saran saya untuk kelas S1 itu sebenarnya levelnya adalah belajar meneliti, gitu ya. Nanti kalau S3 itu baru benar-benar peneliti. Jadi tuntutannya ketika S3 itu sesuatu yang baru, belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Makanya dia harus banyak membaca referensi, membanding-bandingkan, sehingga apa yang akan dia teliti di waktu S3 itu benar-benar sebuah novelty, kebaruan. S1 tidak, ya. Kalau S2 itu membandingkan beberapa metode sehingga memunculkan hal yang baru, tapi tidak benar-benar baru yang referensinya masih jarang. S1 itu belajar, ya. Jadi belajar bagaimana meneliti, bagaimana menulis hasil penelitian itu menjadi sebuah karya ilmiah yang namanya skripsi. Jadi levelnya itu belajar, artinya apa? Anda boleh kok sama, yang penting tidak sama persis. Sama persis kan namanya plagiasi kan, copy paste gitu aja lah, copy paste ganti nama lah, itu yang nggak boleh. Tapi misalkan Anda membuat, ya sebut aja contoh yang tadi, inkubator bayi sudah ada yang buat, bahkan sudah dipatenkan. Tapi Anda buat lagi dengan sedikit sentuhan, misalkan ditambahi controller PID. Kan PID juga diajarkan, juga dipakai di penelitian yang lain, di robot atau di kontrol proses ya. Nah, itu gimana kalau diterapkan di inkubator? Ya. Ujungnya sebenarnya sama sih, untuk ngatur suhu dan kelembapan dalam ruang inkubator tadi. Apakah ada yang baru? Tidak.
inkubator sudah ada, ya. Kontrol PID sudah ada. Bahkan mungkin dengan teknologi yang sama, inkubator ini sudah ada, ya. Tapi Anda lakukan lagi itu boleh. Yang penting ada sedikit perbedaan. Atau inkubatornya dipakai untuk hewan, ya. Kalau yang tadi kan sudah banyak penelitian tentang inkubator bayi. Nah ini untuk hewan. Kira-kira hewan apa yang butuh diinkubasi, Rek? Kucing, ayam. Ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi teknologinya sama kayak inkubator, tapi diterapkan di hewan. Seperti itu. Nah itu boleh. Ya. Jadi nggak harus heboh. Nah, kalau Anda punya sesuatu yang benar-benar baru, lebih baik disimpan, ya. Disimpan itu artinya Anda bisa pakai untuk rencana S2 atau S3, terus sambil mencari apa istilahnya skema yang bisa mensupport Anda penuh, misalkan dapat sponsor atau dari pendanaan dari negara dan lain sebagainya. Ya. Tapi untuk S1 gimana? Anda bisa cuplik sebagian kecil dari penelitian ide Anda tadi untuk dikerjakan di S1 yang sifatnya masih umum. Ya. Itu. Ya. Karena eman ya, karena kalau mau meneliti yang benar-benar baru itu pasti waktunya panjang. Ya. Sementara Anda ada ini kan, ada batas waktu kan. Sekolah di sini kan berbayar ya. Berbayar ya. Jadi kalau Anda benar-benar menghabiskan waktu hanya untuk itu eman, mending sebagian kecil dari ide Anda yang brilian itu dikerjakan di S1, nanti sisanya di S2, sisanya lagi di S3. Sampai benar-benar matang. Seperti itu. Ya, dari sini ada 2 poin ya berarti ya. Strategi, yang kedua masalah judul ya. Apakah dengan seperti ini saya membatasi ide yang brilian? Tidak ya. Ini hanya cerita realistis saja. Orang-orang yang perfeksionis biasanya lulusnya lama gitu ya. Karena dia benar-benar pingin menampilkan sesuatu yang terbaik. Tapi dia lupa bahwa dia harus realistis, dia punya waktu yang terbatas. Gitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Bobotnya 2 SKS ya. Terus luarannya, jadi di akhir mata kuliah ini nanti ada Anda diminta untuk mengumpulkan proposal ya. Proposal yang nanti sebutannya adalah TA100. Ini pemaparan permasalahan yang nyata dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dapat diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi Anda harus menampilkan masalahnya, terus solusinya. Nah, nanti ada penjelasan di bawahnya. Terus yang kedua spesifikasi. Ya. Setelah Anda mendapatkan ini ya rencana solusi ya, spesifikasi alat atau sistem yang Anda rancang untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana speknya. Apakah fix atau portable. Ya. Terus bagaimana sumber tegangannya, apakah dari PLN atau dari baterai atau dari solar cell ya. Terus bagaimana dengan dimensinya ya, dan spesifikasi yang lain ya. Terus yang terakhir adalah pemaparan desain dan perancangan dari produk. Nah, di sini nanti selain desain secara hardware, elektronik atau software, ada juga desain biaya, rencana biayanya. Jadi perkiraan biayanya berapa? Karena ini juga penting untuk mengukur kelayakan secara ekonomi. Misalkan begini, fungsinya sederhana, tapi ternyata biayanya mahal. Layak nggak untuk dilanjutkan atau diproduksi? Nggak layak, gitu ya. Atau solusinya canggih, tapi ternyata komponen yang dipakai itu sederhana atau murah, gitu ya. Nah, berarti layak dilanjutkan. Misalkan kayak gini. Sekarang itu kalau Anda beli Arduino dengan ESP, murah mana? ESP. Ya. Ternyata lebih murah ESP. Nah, sama-sama microcontroller,
Kalau yang satu ini nggak bisa online, ya. Kalau yang ISP ternyata bisa, mulai dari WiFi, terus Bluetooth, bahkan dia dipakai secara mandiri untuk server itu bisa. Ya. Sementara kalau Arduino dia harus nambahkan shield yang lain, nambahkan modul radio, nambahkan modul Bluetooth, ya, untuk jaringannya. Nah ini lebih mahal. Nah, ini contoh nanti masuk di ini perancangan. Oke. Bisa dipahami ya untuk luarannya ya. Nah untuk yang C ini bobot project atau kriteria CDP. Ya. Nah ini real problem adik-adik yang dibahas. Jadi pemilihan judul dan solusi itu mempertimbangkan beberapa hal ini. Pertama adalah problem nyata yang ada di masyarakat atau yang ada di sekeliling kita atau yang ada di lingkungan industri atau di lingkungan apapun, ya. Karena kadangkala kita menemui judul itu istilahnya futuristik, hari ini tidak dibutuhkan, ya. Nah ini tidak masuk di sini, ya. Masukkan aja nanti kalau memang punya ide seperti itu, Anda bisa skripsi yang mandiri atau ya dikerjakan di luar CDP. Kalau untuk ini biasanya Anda diminta untuk kira-kira mitranya apa kan gitu ya. Apakah mitranya peternak atau pertanian ya atau industri yang lain. Ya. Jadi real problem. Terus yang kedua, problemnya ini bersifat kompleks. Ya. Tidak hanya satu kemungkinan solusi, dipilih solusi yang dianggap paling baik. Nah, jadi begini, sebut aja masalahnya ini, kita mau membuat pintu yang bisa buka tutup otomatis. Dalam benak Anda kira-kira apa yang mau dipasang di sini? Motor, ya untuk buka tutup. Terus yang kedua, sensor deteksi manusia atau deteksi jarak ada objek gitu ya. Nah, ada nggak yang lain? Kayaknya mentok itu aja ya, cukup itu aja sudah selesai kan. Nah ini nggak masuk. Ya kenapa? Berarti ini nggak kompleks. Berarti kan termasuk sederhana kan. Dan solusinya hanya itu aja. Seperti itu. Nah contoh yang kompleks bagaimana? Misalkan pertama judulnya, misalkan kita ngomong-ngomong tentang inkubator, ya. Inkubator kan langsung untuk bayi. Tapi kita bisa ngangkat gini, alat penyesuai kondisi udara. Mau dipakai untuk hewan bisa, mau dipakai untuk bayi bisa, atau dipakai untuk tumbuhan yang dari daerah dingin mau dipindah ke daerah yang dingin juga ya. Misalkan dari Batu mau bawa ke Pegunungan Dieng. Tapi dalam perjalanan pasti panas kan? Nah, itu kan bisa dipakai alat penyesuai kondisi udara. Ya. Contohnya seperti itu. Atau kalau dulu itu sampel virus ya, kan harus dimasukkan ke icebox kan. Nah, tapi icebox ada jangkanya kan. Sekian jam atau sekian jam ini esnya sudah mencair. Padahal kita maunya dalam jarak yang berkilo-kilo masih tetap suhunya terjaga. Nah, itu contoh alat penyesuai kondisi udara umum. Jadi judulnya masih umum, solusinya juga masih umum, kan banyak ya. Mau pakai Peltier bisa, ya. Mau pakai kulkas kecil, kulkas portable bisa, atau kulkas yang dicolokkan dengan lighternya mobil, ya. Nah ini contoh, atau kalau tadi kita bicara tentang inkubator bayi, ya, yang sumbernya pakai baterai bisa, baterai cas, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh. Jadi untuk judulnya yang poin pertama real problem itu nanti judulnya adalah judul yang umum. Ya. Terus solusinya juga bisa banyak solusi untuk mewujudkan alat itu. Itu kriterianya. Ya. Bingung ya? Ya hari ini memang seperti itu ya. Sama kakak kelas Anda dulu juga rata-rata mereka nyodorkan judul itu judul yang solusinya hanya satu. Alat deteksi
suara, ya sudah sensor ya itu, terus outputnya ya LCD gitu aja. Tapi setelah kita rapatkan dengan beberapa pembimbing, nah judul itu bisa dibuat general. Ya, nanti akan ada sesi itu ya, penentuan judul itu nanti ada. Terus mengandung tahapan engineering design. Ya ini sama seperti yang biasa kita lakukan ya, mulai ada flowchart-nya, terus penjelasan perbagian, terus nanti desain skematik, terus ada simulasi ya, ada simulasi juga bila memungkinkan, terus desain hardware-nya dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk mewujudkan yang C ini, untuk kuliah ini tentunya nggak bisa sendirian ya, mesti seperti ini, mesti bentuknya adalah tim. Ya. Wajib dikerjakan dalam kelompok, ya. Satu kelompok ini minimal 2, maksimal 4. Kalau saya biasanya menyarankan 2 atau 3, ya. Karena 4 itu si jenis mesti jadi ini apa istilahnya itu pupuk bawang, pupuk bawang. Ya. Tapi yang semester kemarin yang sering kejadian justru malah begini, 3 ini sudah sip, sudah kompak ya. Terus ada yang belum dapat kelompok, akhirnya ini diikutkan hanya untuk mendapatkan nilai, itu terjadi. Ya nggak apa-apa. Nah, adapun nanti untuk skripsinya si orang keempat tadi itu akan membuat sendiri. Nah itu biasanya kita adakan perjanjian di awal. Ya. Nah makanya nanti memilih kelompok, saran saya, memang proyeknya nanti tidak terlalu kompleks, ya itu 2. Tapi kalau agak kompleks itu 3. Maksud saya agak kompleks itu begini adik-adik. Kita mikirnya kan ini nanti untuk skripsi, ya kan? Nah di dalam skripsi itu kan Anda wajib menulis kan? Nah kalau sebuah topik ini ketika dipecah, yang Anda tulis itu kok sedikit, misalkan begini aja wis. Kalau membuat inkubator kira-kira dikerjakan 3 orang, lalu dipecah menjadi 3, si A bagian hardware-nya misalkan. Dia bisa nulis perancangan relay, perancangan lampu, perancangan mikro, terus perancangan display misalkan. Nah orang yang kedua kira-kira nulis apa nih? Lek mau dibuat skripsi? Hah? Software-nya. Ya. Orang yang ketiga ke bagian bokeh tok. Bisa nggak ditulis sebagai sarjana elektro, yang ditulis adalah rancangan box, terus diuji boxnya, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang saya maksud kompleks itu adalah ini nanti bisa dibagi 3, dan ketika dibagi 3 pun masing-masing menulis skripsinya itu punya pembahasan sendiri-sendiri. Seperti itu. Misalkan Anda membuat, ya sebut aja sepeda motor listrik misalkan. Kan bisa, satu orang bahas charger akinya, bisa kan? Yang kedua driver motornya. Yang ketiga misalkan Google Map-nya yang terkait dengan ya software Google Maps-nya, terus dikaitkan dengan jarak yang dihubungkan dengan estimasi baterainya misalkan. Masih bisa kan? Mungkin keempat masih bisa tambahkan lagi deteksi, misalkan di belakang ada kendaraan, di samping kan seringkali kita moro-moro keserempet. Nah, itu kan berarti masih bisa diangkat kan? Berarti bisa malah 4 topik, dan masing-masing ini menelitinya, menulis hasilnya dalam sebuah skripsi itu masih cukup berbobot, tidak terlalu tipis ya, misalkan seperti itu bahasanya. Bisa dipahami ya. Jadi itu ya. Jadi penentuan judul itu juga perlu mempertimbangkan ini. Nah, untuk anggota kelompok ini ditentukan dan ditetapkan oleh tim CDP PSTE, berarti dosen yang menentukan gitu ya. Ini ada catatan tapi ya. Kalau judul itu, ya ini yang topik ya, disediakan oleh jurusan atau dosen, biasanya dia memang sudah punya tim mahasiswa yang dilibatkan. Nah ini berarti timnya
Ya menurut dosen ya kan. Karena judul penelitian dosen dibantu oleh beberapa mahasiswa yang sudah terlibat, terus dijadikan JDP. Atau yang kedua judul dari PKM. Nah kalau PKM kan berarti kan dari Anda, sudah Anda create bersama tim Anda, dan biasanya sudah ada dosen pembimbingnya kan. Kecuali kalau Anda ngesup dari kedokteran gitu ya. Ketuanya kedokteran, pembimbingnya kedokteran lah. Ketika di bagian sini ya, nanti yang menentukan dari jurusan, menentukan dosennya. Ya. Atau dari judul pengabdian masyarakat. Nah ini kegiatan dosen ya. Nah seperti kemarin kan kita ada pengabdian di daerah Gili Ketapang di Probolinggo ya. Ada sebuah pulau di utaranya Probolinggo, Pulau Gili Ketapang. Nah itu kita membuat alat deteksi pencuri ikan, ya pakai sensor gerak. Kalau Anda masuk ke mana itu, mall atau masuk ke rumah kan biasanya ada assalamualaikum ya, itu kan sensor gerak. Nah pakai itu. Nah waktu itu kita juga sudah melibatkan mahasiswa. Nah setelah kegiatan itu kita tawarkan ke mahasiswa, ya mau nggak dijadikan ini skripsi. Nah, ternyata mereka minat, ya udah tinggal pakai ya. Tapi tentunya masih perlu dikembangkan ya, tidak karena cukup sederhana ya, waktu yang kita sumbangkan itu teknologinya cukup sederhana, sedangkan untuk skripsi kalau ditulis kok jadinya segini tipis-tipis gitu. Sudah sederhana dibagi dua. Akhirnya kita tambahkan bobotnya, ditambahkan nanti ada sensor kameranya, nanti ada modul GSM-nya. Jadi mereka biar yang ditulis itu lebih banyak ya. Seperti itu. Atau dari judul PKM atau MBKM ya. Nah, jadi kalau ada ini juga kemarin kita ada ya MBKM yang terkait dengan kegiatan penelitian dosen ya. Yang di Pantai Tiga Warna itu kita membuat solar cell untuk wisata di sana karena tidak terjangkau listrik dari PLN ya. Akhirnya kita buat solar cell lah. Yang dulu kita sudah meluluskan 3 mahasiswa, terus ada lagi sekarang 1 mahasiswa, jadi bisa dijadikan 4 judul ya. Ini atau judul dari usulan mahasiswa. Nah ini kalau memang dari dosen sudah terpakai semua, Anda nggak kebagian gitu ya, atau dari judul PKM nggak ada ya, atau sudah ternyata Anda bukan baginya. Nah Anda berarti untuk judulnya ya create dari tim Anda. Tuh. Ya, terkait pembimbing ya, jadi untuk kuliah ini memang semi skripsi memang ya. Di kelas tentunya dengan dosen kelas masing-masing ya, tapi nanti di luar itu ada namanya bimbingan informal sesuai dengan topik Anda. Misalkan Anda topiknya kesehatan, alat alkes gitu, alat kesehatan kayak deteksi jantung atau defibrilator ya. Nah itu biasanya akan diarahkan dosennya adalah Pak Punco misalkan atau Bu Erni. Kalau skripsi atau CDP Anda itu terkait dengan image processing ya, nah biasanya diarahkan ke Bu Rahma atau Pak Panca gitu ya, seperti itu. Jadi nanti akan dibimbing. Jadi selain di kelas dengan dosen pengampunya, nanti di luar kelas itu juga bimbingan secara informal dengan dosen yang terkait dengan bidang ilmunya ya. Termasuk ini ya, pembimbing mendampingi sejak proses pengajuan judul. Jadi dari awal nanti sudah ada proses itu. Kita juga akan menghubungkan dosen pembimbing yang yang dipilihkan untuk Anda, dari awal sudah kita libatkan. Seluruh dosen berhak menjadi pembimbing ya, tidak harus mengampu kelas, ini sudah kita bahas ya nanti. Terus koordinasinya nanti akan diatur oleh jurusan. Itu. Nah, untuk standarisasi pembimbingan fokus pada proses engineering ya, problem solving, terus pembimbing mendampingi sejak TA100, jadi sejak awal. Nah untuk evaluasi ini penilaian itu nanti dari pembimbing. Ya.
ini untuk ini untuk tahun lalu ya, untuk tahun lalu ini timelinenya seperti ini ya. Pembekalan proyek perancangan ya seperti ini tadi, atau yang tahun lalu juga sempat dikumpulkan dalam satu kelas. Terus pembentukan kelompok ini oleh prodi, pengusulan topik, evaluasi, terus bidding yang untuk yang belum memiliki topik. Nah, terus ini mulai pengerjaan ya, TS 100, 200, 300, terakhir seminar proyek ya. Seminar proyek perancangan 1. Oke, ini penjelasan tentang perkuliahan. Jadi ini memang kuliah yang agak beda dengan yang lain ya. Kalau biasanya kan kita sampaikan teori, ada kuis, ada UTS, ada UAS ya. Terus terakhir penilaian ya, atau ada presentasi. Kalau ini nanti lebih kepada pembekalan ya. Pembekalan kalau memang Anda belum ada yang dikerjakan ya berarti isinya berupa pembekalan. Tapi kalau langsung Anda mengerjakan sesuatu berarti Anda istilahnya pendampingan ya. Anda didampingi mengerjakan alat sampai ke sini. Jadi ini ya 11-12 dengan mengerjakan skripsi ya. Jadi kalau Anda ngikuti dari awal sekalian mengerjakan alatnya, Anda nanti di akhir itu tinggal merubah ke format skripsi. Kan ada kan ya, format skripsi itu sudah ada panduannya. TA 100 sampai TA 500 itu nanti tinggal penulisan ke format skripsi. Misalkan format skripsinya diawali dengan bab 1, terus bawahnya ada subjudul, pendahuluan, latar belakang, terus rumusan masalah. Nah itu kan format-format skripsi. Anda tinggal memindah dan menyesuaikan beberapa kata, seperti itu. Atau penulisan tabel kalau di TA 100, 200 sampai 500 itu misalkan ya cukup kotak gitu aja. Nah kalau skripsi bagaimana? Harus mengikuti aturannya. Misalkan 2 spasi dari kiri, terus penulisan tabel harus seperti ini. Kalau di sini masih bebas, ya asalkan terbaca gitu aja. Ya. Kalau di skripsi ada aturan-aturannya, ya. Cara menyampaikan gambar. Nanti kalau di skripsi kan tahapannya ada sembahas itu Anda menuliskan hasil penelitian Anda dalam bentuk jurnal. Jurnal pun juga ada aturannya. Ya, jadi intinya kuliah ini membekali Anda untuk persiapan tugas akhir atau skripsi. Seperti itu. Oke, silakan untuk sesi selanjutnya ini tanya jawab. Kalau penjelasan awal seperti ini. Silakan. Ya. Agak keras biar masuk. Ada. Ya, ada. Jadi ada panduannya untuk TA 100, 200, 300 itu ada. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, berarti untuk awalan cukup sekian ya. Karena untuk selanjutnya ini berarti ini bukan PR ya, tapi Anda bisa ancang-ancang dari sekarang ya. Kira-kira untuk judul Anda itu mau merencanakan apa ya. Kalau mau aman itu bisa ya, pertama ikut penelitian dosen. Yang jelas satu, judul sudah jelas ya. Yang kedua, kalau Anda beruntung Anda bisa dapatkan support komponen support komponen ataupun support dana untuk mewujudkan penelitian dosen tadi ya. Terus yang kedua, mau nggak mau Anda pasti akan dibimbing secara full karena memang itu kerjasama kan. Dosen juga mendapatkan tugas menyelesaikan penelitiannya, Anda membantu itu mendapatkan topik penelitiannya. Itu aman ya. Bisa dari penelitian atau pengabdian yang didanai oleh institusi. Terus yang kedua, kalau Anda ikut PKM ya. PKM apa harus ngajukan? Boleh ya. Kebetulan kan hari-hari ini
mulai ini kan, mulai pengumpulan judul atau proposal. Ya. Nah kalau Anda sampai mendapatkan pendanaan, nah itu judul Anda itu bisa dikunci untuk judul CDP, ya kan? Karena Anda mengerjakan itu didanai dari kampus atau dari Dikti, ya, dan sudah jelas, ya. Kelompoknya sudah jelas, terus ide judulnya juga sudah jelas. Ya. Nah, itu aman adik-adik. Ya. Atau kalau memang Anda tidak mendapatkan keduanya, Anda bisa memulai dengan ini, ya, judul yang dari Anda sendiri, dari kelompok Anda sendiri. Ya, itu boleh. Ya itu saja yang untuk awalan ya. Semoga nanti Anda di dalam perkuliahan ini bisa mengikuti dengan baik, ya. Terus sekalian mengerjakan skripsi, itu harapan kita, ya. Sehingga Anda bisa lulus dipercepat lah, atau setidaknya tepat waktu gitu ya. Semester 8 sudah selesai, ya, tidak sampai nambah. Karena memang tujuan dari CDP ini memang untuk salah satunya strategi dari kurikulum agar Anda skripsi itu tidak mengalami hal yang dialami kakak kelas Anda, si moro-moro hilang, ternyata mentok atau stuck di satu masalah gitu ya. Dengan dibuat model tim ini, misalkan ada satu yang slow, setidaknya yang dua masih rajin gitu kan, bisa geret. Gitu. Terus juga untuk mengurangi beban. Kalau skripsi itu dikerjakan sendiri kan berarti ya di komponen ditanggung sendiri, dipikir sendiri, dikerjakan sendiri gitu kan ya. Tapi kalau CDP itu kan setidaknya ada teman diskusi, ya, saling berbagi keahlian dan juga memupuk rasa kerjasama, ya, membangun kerjasama. Karena ini juga penting ketika Anda nanti kerja di perusahaan atau dimanapun, kerjasama tim itu penting. Oke adik-adik, untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti untuk hasilnya ini akan saya share di grup atau di link YouTube gitu aja, biar tidak membebani di HP Anda. Oke, baiklah, untuk hari ini kita cukupi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duluan.